Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan kita tetap semangat untuk belajar di hari Senin ini. Nah, di hari Senin ini kita akan mengulas terlebih dahulu pelajaran yang kita pelajari pekan lalu tentang keberagaman karakteristik individu di sekolah. Nah, kemarin kita belajar tentang apa ya? Kita belajar tentang keberagaman agama. Di sekolah itu, kalau di sekolah yang umum ya, pasti ada berbagai agama di sana. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Diingat-ingat ya, ada 6 yang diakui di Indonesia. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang keberagaman yang lain nih. Keberagaman tentang jenis kelamin, perbedaan jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu ada 2, laki-laki dan perempuan. Bisa dilihat ya dari ciri fisiknya. Laki-laki biasanya gimana? Memakai celana, terus rambutnya pendek. Kalau misalkan mau ke masjid, pakai peci, pakai baju untuk sholat, baju yang rapih ya. Nah, kalau perempuan biasanya memakai roknya panjang ya. Terus kalau misalkan di rumah nggak pakai kerudung, rambutnya tentu panjang, lebih panjang dari laki-laki ya maksudnya. Terus kalau di luar memakai kerudung. Nah, kita sebagai manusia tidak boleh membeda-bedakan teman-teman kita, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Kita harus bersikap baik nih, tidak membedakan teman sehingga kita bisa menciptakan kerukunan antar sesama, terutama di sekolah. Oke, kita lanjut. Bagaimana sih cara bersikap baik dengan teman? Pasti teman di sekolah banyak kan? Kita ajak bermain, kita jadikan teman belajar yang baik. Nah, bagaimana cara kita untuk bersikap baik dengan teman? Yang pertama, tidak membeda-bedakan teman yang tadi ya. Kita harus berteman dengan temannya laki-laki juga, berteman dengan teman perempuan juga. Lalu kita harus berkata santun dengan teman, berkata yang baik-baik, tidak membentak, tidak marah-marah dengan temannya. Kalau temannya salah, kita ingatkan dengan cara yang baik juga. Lalu kalau ada teman yang kesusahan, kita bantu. Kalau ada teman yang sulit dalam mengerjakan latihan soal, kita bantu untuk mengajari mereka. Dan contoh terakhir, kita kalau bertemu teman di jalan, kita sapa mereka, kita ucapkan Assalamualaikum. Nanti temannya juga jawab Waalaikumsalam, gitu ya. Nah, di sekolah juga ada keberagaman yang lain, yaitu keragaman suku bangsa. Kita harus tahu dulu nih, di Indonesia adalah negara kepulauan. Pulau-pulaunya tuh banyak. Ada pulau yang berpenghuni, ada pulau yang tidak berpenghuni. Nggak ada orangnya maksudnya. Nah, kalau untuk pulau yang besar di Indonesia tuh ada 5 pulau besar nih. Bisa dibaca di sini. Ada Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ini adalah 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Nah, setiap pulau pasti memiliki suku. Misalkan di Sumatera ada suku Aceh, ada suku Batak, ada suku Gayo, suku Minangkabau, dan suku Kerinci.
Dan juga di Jawa pasti ada banyak suku. Di sini ada suku Jawa, Betawi, Sunda, Madura, Tengger, Samin, dan lainnya. Di Kalimantan juga banyak suku. Ada suku Dayak, suku Banjar, suku Kutai, suku Punau, suku Suluk, suku Ngaju, suku Melayu, dan lain-lain. Di Sulawesi juga ada banyak suku Bugis, suku Makassar, suku Toraja, suku Gorontalo, suku Mandar, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir di Papua ada suku Asmat, Arfak, Sentani, Biak, Tobati, dan lainnya. Masih ada banyak suku lainnya yang belum Ustazah sebutkan di sini. Nah, ini adalah beberapa contoh gambar masyarakat di Indonesia dari berbagai suku. Kita tahu ya di sini yang pakai kebaya. Nah, ini suku Jawa, pasti kita sudah kenal. Nah, ini yang ada baju semacam baju perang ini adalah suku yang ada di Kalimantan dan lain sebagainya. Nah, kita belajar sekilas ya tentang suku-suku, setidaknya nanti Mas dan Mbak mengenal kalau di Indonesia itu sangat luas, ada banyak suku, sehingga kita juga tidak boleh membeda-bedakan orang lain berdasarkan sukunya. Kita harus bersikap baik, harus menghargai, menghormati perbedaan tersebut. Nah, selain itu ada keragaman berdasarkan kelompok usia. Di sekolah pasti ada nih. Misalkan ada anak-anak, remaja, dan dewasa. Anak-anak itu yang usianya berapa? Yang usianya 0 sampai 12 tahun. Nah, kalau sudah besar, sudah bertambah umur, dan umurnya sudah 13 sampai 17 tahun, nanti disebut remaja. Nah, kalau sudah di atas 18 tahun, disebutnya dewasa. Nah, contohnya ada ustadz dan ustazah di sekolah, itu termasuk kelompok usia dewasa. Nah, kalau untuk anak-anak yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 yang usianya masih sampai 12 tahun, itu disebut kelompok usia anak-anak. Nah, kalau di sekolah ada Mas dan Mbaknya yang SMP, nah itu disebut usia remaja. Oke, sampai di sini dulu materinya. Silahkan anak-anak mengerjakan LKS. Nah, buku LKS yang ini ya, yang warnanya oranye. Tema 3 halaman 109 sampai dengan 110 seperti biasa. Dikerjakan langsung di LKS-nya, nanti difotokan dan dikirimkan ke Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.